Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semua? Salam sehat selalu. Kali ini bersama saya lagi Ibu Rani Sauriasari dalam kelas biokimia. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang definisi dan manfaat ilmu biokimia, serta kemudian kita akan mempelajari tentang asam amino dan protein. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang asam amino dan protein. Biokimia adalah ilmu pengetahuan tentang dasar kimiawi kehidupan yang mempelajari komposisi kimia dan reaksi kimia dari suatu zat hidup selama proses kehidupan. Biokimia merupakan the chemistry of living thing. Apakah ciri reaksi biokimia? Yang pertama, reaksi berjalan secara terarah, teratur. Kemudian yang kedua, khas atau spesifik. Dan yang ketiga, dapat terjadi secara spontan. Sekarang kita ingin mengetahui apa manfaat dari ilmu biokimia, terutama dalam bidang kesehatan. Di bidang ilmu kedokteran, ilmu biokimia dapat diterapkan dalam upaya mengungkapkan penyebab penyakit atau patogenesis, kemudian digunakan untuk screening dalam rangka diagnosis penyakit, dan yang ketiga, pemantauan perkembangan penyakit atau prognosis. Dalam ilmu farmasi, seorang farmasis atau apoteker akan dapat memanfaatkan ilmu biokimia untuk pengobatan yang rasional dan efektif, penilaian reaksi tubuh terhadap terapi, pengembangan obat baru, dan bentuk sediaan baru. Pada kuliah kali ini, ada beberapa bab yang akan kita pelajari bersama. Bagian dari Ibu adalah 1. Pendahuluan biokimia dan asam amino dan protein. Kita akan mempelajari tentang definisi, struktur dari asam amino, jenis-jenis asam amino, dan struktur protein. Kemudian, bab berikutnya, kita akan mempelajari hemoglobin dan mioglobin, mulai dari struktur hemoglobin dan mioglobin, fungsi, kurva disosiasi, sampai proses transportasi O2, CO2, dan efek Bohr. Kemudian, bab ketiga, kita akan mempelajari tentang reaksi-reaksi enzimatis, mulai dari pengenalan tentang enzim, struktur enzim, kemudian tata nama klasifikasi berdasarkan reaksi, macam-macam reaksi katalitik enzim, sifat enzim, kinetika enzim, sampai ke tipe-tipe inhibisi. Kemudian kita akan mempelajari tentang bioenergetika, oksidasi biologis, dan rantai respiratorik. Di sini kita akan mempelajari tentang struktur mitokondria, komponen rantai respiratorik, fosforilasi oksidatif, transport ekuivalen reduksi dalam rantai respiratorik. Baiklah, untuk pertama kali kita akan mempelajari tentang bab pertama, yaitu asam amino dan protein. Asam amino merupakan building block atau penyusun dari protein, dikenal juga sebagai monomer dari protein. Pada strukturnya, asam amino memiliki karbon utama yang merupakan karbon yang asimetris, di mana tiap tangannya berikatan dengan 4 senyawa atau gugus yang berbeda, kecuali pada asam aminoglisin. Apa saja gugus tersebut? Yang pertama adalah gugus karboksil, kedua gugus amin, ketiga adalah rantai samping, dan keempat atom hidrogen. Berdasarkan rantai sampingnya, asam amino dapat digolongkan menjadi 1. Asam amino dengan rantai samping alifatik, 2. Asam amino dengan rantai samping yang mempunyai gugus hidroksil, ketiga, rantai samping mengandung atom sulfur, 4. Rantai samping mengandung gugus asidik, 5. Rantai samping mengandung gugus amida, 6. Rantai samping mengandung gugus alkali, 7. Rantai samping mengandung cincin aromatik, dan ke-8. Rantai samping dengan gugus imino. Contoh asam amino rantai samping alifatik adalah glisin, alanin, valin, leusin, dan isoleusin. Sedangkan asam amino dengan rantai samping aromatik adalah histidin, fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Sementara rantai samping amino yang mengandung gugus hidroksil contohnya adalah pada asam aminoserin, treonin, dan tirosin, serta asam amino dengan rantai samping gugus asidik adalah asam aspartat dan asam glutamat. Sementara asam amino dengan rantai samping gugus amida adalah asparagin dan glutamin. Kemudian rantai samping yang mengandung atom sulfur dimiliki oleh asam aminosistein dan metionin. Selanjutnya rantai samping gugus basa seperti arginin, lisin, dan histidin, dan imino yaitu asam aminoprolin. Asam amino juga terbagi menjadi dua, yaitu yang esensial dan non-esensial.
Di mana asam amino esensial berarti kita tidak mampu memproduksinya sendiri sehingga membutuhkan asupan dari luar. Sementara asam amino non esensial dapat diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Asam amino memiliki sifat Zwitter ion. Kenapa? Karena gugus-gugus pada asam amino memiliki muatan yang berbeda sehingga bisa saling meniadakan. Pada pH tertentu, maka asam amino akan memiliki muatan bersih 0, disebut juga sebagai pH isoelektrik dari asam amino. Asam amino bersifat amfoterik, di mana pada lingkungan basa kuat, asam amino akan bersifat atau berperilaku asam dan mendonasikan proton, di mana gugus karboksil kehilangan proton menjadi anion karboksilat. Sementara pada lingkungan asam kuat, asam amin akan berperilaku basa dan menerima proton, di mana gugus amin akan terprotonasi menjadi ion amonium. Kita akan beranjak kepada materi berikutnya, yaitu protein. Protein merupakan biopolimer yang tersusun atas banyak monomer. Beberapa menyatakan bahwa apabila lebih dari 50 asam amino, maka disebut sebagai protein. Kalau kita mengenal ada 2 asam amino yang bergabung, dikenal sebagai dipeptida, 3 asam amino bergabung sebagai tripeptida, kemudian 4-10 sebagai oligopeptida, dan lebih dari 10 disebut sebagai polipeptida, maka protein adalah polipeptida dengan asam amino penyusunnya lebih dari 50. Antara asam amino satu dengan asam amino yang lainnya akan berikatan satu sama lain dengan ikatan peptida atau disebut juga sebagai ikatan amida. Oke, mari kita bersama-sama mempelajari tentang 4 struktur protein. Struktur yang pertama yaitu struktur dasar dari protein yang sangat sederhana disebut sebagai struktur primer, di mana urutan asam amino satu dengan yang lainnya membentuk suatu protein melalui ikatan peptida yang membentuk bidang datar dengan rantai samping yang berada pada konfigurasi trans pada sisi yang berlawanan dari ikatan peptida itu sendiri. Pada ujung-ujungnya akan ada amin terminal dan karboksil terminal. Kemudian struktur sekunder. Pada struktur sekunder tidak hanya ikatan peptida, namun juga terdapat ikatan tambahan lainnya yang dibentuk antara karbonil pada satu asam amino dengan amin pada asam amino yang berikutnya. Ikatan tersebut adalah ikatan hidrogen. Ada 2 kemungkinan struktur sekunder yang sering dijumpai. Pertama, alpha helix. Alpha helix merupakan struktur protein sekunder dengan bentuk spiral atau helix yang right-handed atau berputar ke kanan. Gugus R atau rantai samping dari asam amino mencuat keluar tegak lurus terhadap sumbu helix tersebut. Struktur ini dipertahankan atau menjadi mantap akan adanya ikatan hidrogen tambahan antara gugus karbonil dari satu ikatan peptida pada satu asam amino dengan gugus amin pada ikatan peptida keempat sesudahnya pada satu rantai helix. Oleh karena itu, tiap ikatan peptida membentuk 2 ikatan hidrogen tambahan kecuali yang ada di ujung atau di terminal. Kemudian yang kedua, lembaran beta atau beta plated sheet. Pada lembaran beta, rantai polipeptida terletak bersisian dan diikat oleh ikatan hidrogen antar rantai. Ikatan hidrogen tambahan tersebut terbentuk antara ikatan peptida yang berjalan bisa secara antiparalel maupun paralel, namun akan lebih mantap apabila posisinya antiparalel. Prinsipnya sama, jadi ada ikatan antara gugus karbonil pada satu asam amino dengan amin pada asam amino yang berikutnya. Berikut gambar dari struktur protein lembaran beta dengan posisi antiparalel dan paralel.
Oke, berikutnya kita akan membahas tentang struktur tersier. Pada struktur tersier, tidak hanya ada ikatan peptida, tidak hanya ada ikatan hidrogen tambahan, namun juga ada ikatan antar rantai samping. Di sini, contoh-contoh ikatan antar rantai samping adalah ikatan hidrogen, gaya van der Waals, interaksi hidrofobik, interaksi ionik atau ikatan ionik, dan ikatan disulfida. Kita tahu tadi bahwa asam amino tidak hanya memiliki gugus karboksil dan amin, tapi juga rantai samping atau gugus rantai samping atau gugus alkil yang juga bisa membuat satu ikatan antara asam amino. Inilah yang menyebabkan terbentuknya struktur tersier. Contoh dari struktur tersier adalah protein globular dan protein fibrosa, di mana kita perhatikan struktur protein tersebut akan mengalami lipatan-lipatan akibat ikatan-ikatan tambahan antara rantai sampingnya. Bisa berbentuk globul, bisa berbentuk fibros. Kenapa berbentuk globul? Disebabkan karena asam amino hidrofobik berada pada interior atau bagian dalam dari si protein globular tersebut. Karena dia menghindar dari lingkungan sekitarnya yang polar. Disebut sebagai protein fibros ketika struktur dari protein tersebut itu panjang, kuat, dan tidak larut dalam air karena asam amino penyusunnya cenderung atau didominasi oleh asam amino yang hidrofobik. Berikutnya kita akan mempelajari tentang struktur terakhir dari protein, yaitu struktur quaterner. Apa bedanya tersier dengan quaterner? Pada struktur quaterner kita bicara tentang protein kompleks, di mana ada gabungan dari beberapa rantai polipeptida yang kita sebut juga sebagai subunit dari protein tersebut. Terlihat di sini ada struktur 3 dimensi dari struktur quaterner yang merupakan gabungan dari beberapa subunit rantai polipeptida yang umumnya terikat secara non-kovalen. Interaksi yang sama terjadi seperti pada struktur tersier. Jadi ada interaksi seperti ikatan hidrogen atau ikatan ionik antar satu polipeptida dengan peptida lainnya. Contohnya apa saja? Kita ketahui ada yang terkenal sebagai salah satu model protein dengan struktur quaterner adalah hemoglobin yang memiliki 4 subunit atau 4 rantai polipeptida, 2 alfa dan 2 beta, serta dilengkapi dengan gugus prostetik hem. Kemudian selanjutnya kita harus mengetahui juga apa fungsi biologis dari protein. Ada berbagai macam protein dalam tubuh makhluk hidup. Protein bisa berfungsi sebagai satu katalisator, contohnya adalah enzim, kemudian transporter, contohnya adalah albumin, kemudian juga bermanfaat sebagai cadangan dalam tubuh kita seperti ferritin yang menyimpan zat besi, kemudian sebagai struktur atau penunjang mekanis seperti kolagen dan keratin, sebagai alat proteksi, contohnya adalah keratin, sebagai pembangkit, contohnya neurotransmitter, dan terakhir sebagai pengatur pertumbuhan dan diferensiasi, contohnya adalah berbagai macam hormon. Demikian pengantar biokimia kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada mahasiswa tentang asam amino dan protein. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan question based learning, di mana saya akan memberikan beberapa pertanyaan pemicu kepada mahasiswa untuk kemudian didiskusikan dalam kelompok masing-masing. Sampai jumpa pada kelas sinkronus berikutnya, kita akan berdiskusi lebih lanjut tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.